Hai, selamat malam. Aku senang kamu sampai di sini, di Lunari. Malam ini, aku akan membisikkan sebuah dongeng berjudul Kereta Terakhir. Sebelum memulai ceritanya, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita terbarunya. Baik, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Siapkan telingamu, siapkan posisimu, tenangkan pikiranmu. Tentu kamu boleh sambil tiduran agar kamu mudah tertidur. Peron tanpa nama. Langit Jakarta malam itu tidak sekadar gelap. Ia marah. Hujan turun seperti paku-paku cair yang menghantam aspal, menciptakan genangan minyak yang memantulkan lampu-lampu jalan yang berkedip sekarat. Arya berlari kecil, menutupi kepalanya dengan tas kulit yang sudah mulai retak di bagian ujungnya. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke sini. Stasiun tua Kota Lama biasanya sudah ditutup sejak pukul 10. Tetapi gerbang besinya terbuka setengah, seolah mengundang atau menjebak. Arya menerobos masuk ke peron. Sepi, sunyi yang tidak wajar. Suara hujan yang tadi menderu di luar tiba-tiba teredam, seakan stasiun ini berada di dalam gelembung vakum. Ia melirik arlojinya, pukul 23.59. Tapi anehnya, jam besar analog yang tergantung di langit-langit stasiun menunjukkan pukul 00 dan jarum detiknya tidak bergerak, berhenti total. Gila, gumam Arya. Nafasnya mengepul menjadi uap putih di udara yang tiba-tiba membeku. Seharusnya aku pulang, tidur, melupakan proyek gagal itu, melupakan dia. Suara peluit melengking memecah keheningan. Bukan peluit digital seperti komuter lain biasa, melainkan suara uap bertekanan tinggi. Dari kegelapan terowongan yang tak berujung, sorot lampu kuning tua menembus kabut. Sebuah kereta api uap, benda kuno yang seharusnya ada di museum, meluncur perlahan memasuki peron. Besi hitamnya mengkilap basah, roda-rodanya berdecit dengan irama metalik yang berat. Pintu gerbong tepat di depan Arya terbuka otomatis. Tidak ada kondektur, tidak ada penumpang lain yang turun. Hanya interior hangat berwarna kuning keemasan yang terlihat dari luar. Arya ragu, logikanya berteriak untuk lari, tapi hatinya merasa ada magnet yang menariknya masuk. Rasa lelah yang amat sangat membuatnya menyerah. Ia melangkah naik. Begitu kakinya menyentuh lantai gerbong, pintu tertutup cepat. Hawa dingin malam lenyap, digantikan aroma kayu mahoni, tembakau manis, dan sedikit wangi melati yang familiar. Wangi parfum istrinya yang sudah tiada. Kau terlambat 2 detik, tapi kami tetap menunggumu. Sebuah suara wanita terdengar dari sudut gerbong. Arya tersencak, menoleh cepat. Di kursi beludut merah dekat jendela, duduk seorang wanita muda. Rambutnya perak mengkilap di bawah lampu gantung kristal kecil, kontras dengan gaun red vintage yang ia kenakan. Ia sedang memutar-mutar jam saku emas. "Siapa kau? Kereta apa ini?" tanya Arya defensif, tangannya mencengkram tali tas lempangnya. "Ini bukan jurusan Bogor, kan?" Wanita itu tertawa kecil, suara yang renyah namun terdengar tua. "Oh sayangku, kereta ini bisa ke Bogor jika itu yang kau butuhkan. Tapi biasanya kita pergi ke tempat yang lebih jauh dari sekadar koordinat peta. Namaku Elara, dan kau, Arya, terlihat seperti orang yang sedang melarikan diri." "Aku tidak lari," bantah Arya, meski ia tahu itu bohong. "Aku hanya tersesat." Tersesat adalah langkah pertama untuk ditemukan. Elara menutup jam sakunya dengan bunyi klik yang keras. "Duduklah, perjalanan ini akan panjang. Kereta terakhir tidak pernah berhenti sampai penumpangnya siap turun." Kereta terjentak pelan, lalu mulai bergerak. Bukan maju, rasanya seperti melayang, menembus waling realitas.
Di luar jendela, pemandangan stasiun tua meleleh menjadi kabut abu-abu. Arya duduk di hadapan Elara, menyadari bahwa ia baru saja menaiki sesuatu yang mungkin tidak akan pernah membawanya kembali. Koridor tanpa ujung. Arya masih berdiri kaku sejenak sebelum akhirnya menghempaskan tubuhnya ke kursi di hadapan Elara. Kursi itu empuk, terlalu empuk, seolah memeluk tubuhnya yang pegal. Ia menatap keluar jendela. Tidak ada lampu kota, tidak ada gedung pencakar langit Jakarta. Hanya pusaran warna kelabu dan biru tua yang bergerak cepat. Kemana tujuan kereta ini sebenarnya? Arya bertanya lagi. Suaranya lebih tenang namun penuh tuntutan. Elara menopang dagunya dengan tangan, menatap Arya seolah sedang meneliti spesimen langka. Tujuan? Itu konsep yang manusiawi sekali. Kereta ini tidak punya rute tetap, Arya. Ia bergerak mengikuti bahan bakarnya. Bahan bakar? Batu bara? Bukan, jawab Elara singkat. Penyesalan. Arya terdiam. Kata itu menghantam ulu hatinya. Omong kosong, aku mau turun di stasiun berikutnya. Silahkan dicoba. Elara menunjuk ke arah pintu penghubung gerbong. Tapi aku sarankan jangan melihat ke cermin di koridor. Mereka cenderung jujur. Merasa dipermainkan, Arya berdiri. Ia butuh udara segar atau setidaknya kondektur yang waras untuk menjelaskan situasi ini. Ia berjalan meninggalkan Elara, membuka pintu geser yang berat menuju gerbong berikutnya. Angin berdesir saat ia melangkah ke sambungan gerbong. Suara roda kereta terdengar seperti bisikan ribuan orang. Ia masuk ke gerbong kedua. Kosong. Gerbong ketiga. Kosong. Gerbong keempat. Masih kosong. Namun gerbong-gerbong ini aneh. Dekorasi di dindingnya berubah-ubah. Di gerbong kedua ada foto-foto hitam putih yang tergantung miring. Arya mendekat untuk melihat salah satunya. Darahnya berdesir. Itu foto dirinya saat wisuda arsitektur. Di sebelahnya foto pernikahannya. Lalu foto proyek gedung yang runtuh tahun lalu. Kegagalan yang menghancurkan karirnya. Apa-apaan ini? Arya mundur, menabrak dinding. Tiba-tiba lampu di gerbong itu berkedip. Zet, zet. Dari ujung koridor, bayangan hitam memanjang. Bukan bayangan benda, tapi bayangan yang berdiri sendiri. Siluet manusia tanpa wajah. Arya berbalik dan berlari kembali ke gerbong awal. Jantungnya memacu adrenalin ke seluruh tubuh. Ia menerobos pintu demi pintu. Nafasnya memburu. Elara! Teriak Arya saat kembali ke gerbong pertama. Wanita itu masih di sana, tenang, sedang menuangkan teh dari teko perak yang entah dari mana asalnya. Sudah kubilang, kata Elara tanpa menoleh, kau tidak bisa lari dari apa yang kau bawa di dalam tasmu itu atau di dalam kepalamu. Arya duduk terengah-engah. Foto-foto itu, ada bayangan di sana. Apa tempat ini? Ini adalah limbo berjalan. Elara menyodorkan secangkir teh panas. Aromanya Earl Grey dengan sentuhan mint. Minumlah, kau butuh tenaga untuk perhentian pertama. Perhentian pertama? Ya, Elara senyum misterius. Stasiun apa yang seharusnya terjadi? Bersiaplah Arya, kenangan manis kadang lebih menyakitkan daripada mimpi buruk. Kereta mulai melambat, decitan rem terdengar menyayat. Di luar jendela kabut kelabu mulai menipis, menampakkan sebuah pemandangan yang sangat Arya kenal. Sebuah taman bermain di sore hari dengan cahaya matahari keemasan yang sempurna, terlalu sempurna. Stasiun andai saja.
Kereta berhenti dengan sentakan halus. Pintu gerbong terbuka. Bukan peron stasiun yang menyambut mereka, melainkan rumput hijau yang dipangkas rapi. Cahaya matahari sore menerobos masuk ke dalam gerbong yang remang, menciptakan kontras yang menyakitkan mata. "Ayo," ajak Elara, berdiri dan merapikan gaun merahnya. "Kita hanya punya waktu 15 menit. Jangan menyentuh apapun, hanya lihat." Arya mengikuti dengan ragu. Saat kakinya memijak rumput, ia mengenali tempat ini. Taman kota, 5 tahun yang lalu. Di bangku taman di bawah pohon beringin, duduk 2 orang. "Itu aku," bisik Arya. Suaranya bergetar. Ia melihat versi dirinya yang lebih muda, wajahnya bersih tanpa brewok, matanya berbinar penuh ambisi. Dan di sebelahnya, Nia. Nia, mendiang istrinya, sedang tertawa. Di pangkuannya ada sebuah maket bangunan, desain pertama Arya yang memenangkan penghargaan. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu penuh harapan. "Kenapa kau membawaku ke sini?" Arya menoleh ke Elara dengan mata basah. "Untuk menyiksaku?" "Dengar apa yang kalian bicarakan," perintah Elara tegas. Arya muda berkata, "Nia, setelah proyek ini gol, aku akan ambil tawaran di Singapura. Kita akan pindah, kita akan kaya raya." Nia tersenyum, tapi matanya sedih. "Nia, aku tidak butuh Singapura. Aku hanya butuh kamu di sini, lebih sering di rumah. Bapak sakit, aku ingin kita dekat keluarga." Arya muda tertawa meremehkan. "Hayolah, ini demi masa depan kita, jangan naif." Arya masa kini memejamkan mata. Ia ingat momen ini. Ini adalah titik balik. Ia bersikeras pergi ke Singapura, meninggalkan Nia mengurus ayahnya sendirian. Saat ia kembali setahun kemudian, Nia sudah sakit parah dan menyembunyikannya agar tidak mengganggu karier Arya. "Aku bajingan, aku meninggalkannya demi ego." "Ini adalah stasiun andai saja," kata Elara. "Di realitas ini, lihat apa yang terjadi jika kau mendengarkannya." Pemandangan di depan mereka bergeser cepat seperti glitch video. Arya muda memegang tangan Nia, mengangguk. "Oke, kita tetap di sini, persetan dengan Singapura." Pemandangan berubah lagi. Mereka hidup sederhana di rumah kecil. Nia sehat, mereka punya anak. Arya tidak menjadi arsitek terkenal, tapi ia tersenyum tulus. Tawa mereka menggema di udara. Arya jatuh berlutut di rumput. Itu hidup yang kubuang." "Benar," kata Elara dingin. "Kau menukar kebahagiaan itu dengan gedung pencakar langit yang akhirnya runtuh juga." Tiba-tiba, langit sore berubah menjadi ungu gelap. Angin kencang bertiup. Peluit kereta berbunyi keras. Kali ini terdengar seperti jeritan. "Waktu habis, Arya." Elara menarik lengan Arya. "Kabut hitam datang. Kita harus kembali ke kereta. Sekarang." Dari pinggiran taman, kegelapan pekat mulai melahap rumput dan pohon, bergerak cepat menuju mereka seperti ombak tinta. Penumpang gelap. Arya membanting pintu gerbong hingga tertutup rapat. Napasnya memburu hebat. Di luar kaca jendela, kegelapan pekat yang Elara sebut kabut hitam menghantam kaca seperti ribuan tangan yang memukul-mukul, mencari celah untuk masuk. Kereta berguncang hebat, seolah sedang melaju di atas rel yang retak, berusaha memaju kecepatan untuk meninggalkan kengerian di stasiun andai saja. "Itu tadi gila,"
Arya merosot ke lantai, menyandarkan punggungnya pada pintu besi yang dingin. Itu bukan cuma kenangan kan? Benda hitam itu rasanya lapar. Itu penyesalan Arya. Elara berdiri di tengah gerbong. Kali ini wajahnya tidak lagi main-main. Ia memutar jam sakunya dengan cepat. Jarum-jarumnya berputar mundur. Di dunia nyata, penyesalan hanya perasaan. Di sini, di kereta terakhir, penyesalan adalah entitas. Ia predator, dan kau adalah mangsa yang sangat lezat karena kau menyangkalnya begitu lama. Lampu gerbong berkedip-kedip, meredup hingga nyaris mati. Suara mendesis terdengar dari ventilasi udara di langit-langit. Asap hitam tipis mulai merembes masuk, berputar-putar seperti ular kobra yang mencari mangsa. "Dia masuk!" teriak Arya, bangkit berdiri. Ia menyambar tas kulitnya, mengayunkannya ke arah asap itu. Tapi tasnya hanya menembus udara kosong. Asap itu memadat, membentuk siluet manusia yang tinggi besar namun tidak proporsional. Lengan-lengannya terlalu panjang, jari-jarinya runcing seperti jarum suntik. Tidak ada wajah, hanya lubang hitam di tempat mulut seharusnya. Suara yang keluar darinya adalah gabungan dari suara runtuhnya beton dan jeritan sirine ambulans. Suara dari hari gedung rancangan Arya runtuh. "Salahmu, arsitek gagal, pembunuh." Bisikan itu langsung menusuk kepala Arya. Ia mengerang, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. "Hentikan! Jangan dengarkan!" Elara melangkah maju. Ia mengangkat jam sakunya tinggi-tinggi. Dari benda antik itu, cahaya keemasan menyembur keluar, membentuk perisai kubah di sekitar mereka. Makhluk bayangan itu mundur, mendisis kesakitan saat terkena cahaya. "Cahaya ini tidak akan bertahan lama," kata Elara, keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya. "Kita harus pindah ke gerbong makan. Di sana ada bahan bakar yang lebih kuat untuk menahan mereka. Lari Arya, jangan menoleh." Arya tidak perlu disuruh 2 kali. Dengan kaki gemetar, ia berlari menuju pintu penghubung selanjutnya, meninggalkan bayangan itu yang kembali mencoba merayap mendekat. Jamuan para munafik. Mereka menerobos masuk ke gerbong makan. Suasananya berubah drastis. Tidak ada lagi kegelapan atau keheningan. Gerbong ini terang benderang, dipenuhi lampu kristal mewah dan meja-meja bundar dengan taplak putih bersih. Aroma steak mahal dan wine menguar di udara, bercampur dengan bau amis yang samar, seperti bau uang logam berkarat. Namun, yang membuat Arya terpaku adalah para penumpangnya. Gerbong itu penuh. Pria-pria berjas rapi dan wanita-wanita bergaun malam duduk mengelilingi meja. Tapi wajah mereka rata. Tidak ada mata, hidung atau mulut, hanya kulit polos yang licin. Mereka melakukan gerakan makan, memasukkan potongan daging ke wajah rata mereka, dan daging itu lenyap begitu saja menyentuh kulit. "Jangan tatap mereka," bisik Elara, menarik lengan Arya agar terus berjalan. "Mereka adalah para fasilitator, orang-orang yang memuluskan ambisimu dulu." Di ujung gerbong ada satu meja yang berbeda. Seseorang duduk di sana, membelakangi mereka. Punggungnya lebar, mengenakan jas abu-abu yang sangat Arya kenal. "Pak Wijaya," panggil Arya tanpa sadar. Itu adalah kontraktor utama proyek gedungnya. Pria yang meyakinkan Arya untuk memangkas anggaran beton demi keuntungan lebih besar. Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya ada, tapi mengerikan. Mulutnya dijahit dengan benang emas, dan matanya adalah 2 koin perak kuno yang tertanam di rongga mata. Di piringnya,
bukan daging steak, melainkan tumpukan miniatur gedung yang hancur dan berdarah. Arya mual. Ini rapat persetujuan proyek itu. Pak Wijaya menunjuk kursi kosong di depannya, lalu menunjuk sebuah dokumen di atas meja. Dokumen kontrak. Di sana sudah ada tanda tangan Arya. Tinta tanda tangan itu masih basah dan berwarna darah. "Kau harus mengambil dokumen itu," kata Elara di sampingnya. "Itu tiket kita untuk melewati gerbong ini. Selama tanda tanganmu masih di sana, kau terikat dengan dosa masa lalu ini. Kau harus merobeknya." "Bagaimana caranya?" "Lihat dia." Arya menunjuk monster berwajah Pak Wijaya yang kini menggenggam garpu besar seperti senjata. "Kau arsiteknya, Arya. Kau tahu struktur kelemahannya. Cari celah dalam argumennya, hancurkan fondasinya." Arya menatap makhluk itu. Ia ingat ketakutan Pak Wijaya yang sebenarnya, reputasi. Arya melangkah maju, bukan dengan ketakutan, tapi kemarahan. Geram Arya. Ia tidak menyerang makhluk itu, melainkan menendang kaki meja. Bukan sembarang tendangan, ia menendang titik tumpu keseimbangan meja marmer itu, sebuah kalkulasi fisika sederhana. Meja terbalik, piring berisi reruntuhan gedung jatuh berserakan. Makhluk Pak Wijaya berjerit, suara gesekan logam yang ngilu saat makanannya hancur. Dalam kekacauan itu, Arya menyambar dokumen kontrak yang melayang di udara dan merobeknya menjadi dua. Seketika, seluruh penumpang tanpa wajah di gerbong itu berhenti bergerak. Mereka menoleh serentak ke arah Arya. "Lari!" Elara sudah membuka pintu menuju gerbong berikutnya. Ruang pembakaran. Mereka melompat masuk ke gerbong berikutnya, tepat saat para penumpang tanpa wajah mulai mengejar dengan gerakan patah-patah seperti zombie. Pintu baja berat dibanting dan dikunci oleh Elara. Hawa di sini panas, sangat panas. Ini bukan gerbong penumpang, ini adalah jantung kereta. Dinding-dindingnya terbuat dari besi hitam yang berminyak, dipenuhi pipa-pipa uap yang mendesis bising. Di tengah ruangan, terdapat tungku pembakaran raksasa yang menganga seperti mulut naga. Apinya berkobar biru dan oranye. Seorang pria raksasa bertelanjang dada, kulitnya legam karena jelaga dan otot-ototnya seperti kawat baja, sedang menyekop sesuatu ke dalam api. Dia adalah The Stoker, juru api. "Kita aman sebentar di sini." Elara menyeka keringat di lehernya. Panas ruangan ini membuat kulit pucatnya memerah. Penyesalan tidak suka penyucian. Arya mendekat ke tumpukan batu bara di dekat kaki juru api. Ia terkesip. Itu bukan batu bara. Itu adalah barang-barang. Sebuah boneka beruang tua, kotak cincin beludru, buku sketsa Arya yang hilang tahun lalu, syal rajutan tangan Nia. Semua barang yang memiliki nilai sentimental bagi Arya ada di sana, menunggu giliran untuk dibakar. "Apa ini?" Arya memungut syal biru milik Nia. Syal itu masih wangi lavender. "Kenapa barang-barangku ada di sini?" Kereta ini bergerak dengan bahan bakar emosi Arya. Jelas Elara dengan suara sedih. "Untuk melaju kencang meninggalkan kabut hitam, kita harus membakar keterikatan. Semakin berharga barang itu, semakin besar tenaga yang dihasilkan." Juru api itu berbalik, wajahnya tertutup masker las besi. Ia mengulurkan tangan raksasanya ke arah Arya, atau lebih tepatnya ke syal yang dipegang Arya. "Tidak," Arya mendekap syal itu ke dadanya. "Kau boleh bakar sketsaku atau ijazahku, tapi bukan ini. Ini rajutan terakhir Nia sebelum dia meninggal." "Arya, dengar." Elara memegang bahu Arya, matanya menatap tajam. Kabut hitam di luar sana semakin cepat. Jika kita tidak memberikan bahan bakar berkualitas tinggi sekarang, kereta akan melambat.
Jika kereta berhenti, kau akan terjebak selamanya di limbo menjadi salah satu penumpang tanpa wajah itu. Suara gedoran keras terdengar dari pintu besi di belakang mereka. Para penumpang tanpa wajah mulai mendobrak. Pintu itu mulai penyok. "Pilih Arya," desak Elara. "Kenangan fisik atau masa depan jiwamu?" Arya menatap syal di tangannya, lalu menatap pintu yang hampir jebol. Air mata bercampur keringat menetes di pipinya. Tangannya gemetar hebat. Juru api menunggu tanpa emosi. Sekopnya sudah siap. Arya melangkah maju mendekati tungku api yang menjilat-jilat lapar. Abu dan kecepatan. Tangan Arya gemetar hebat saat ia melepaskan syal rajutan biru itu. Kain wol lembut itu melayang lambat di udara, seolah menolak gravitasi, sebelum akhirnya terhisap masuk ke dalam mulut tungku yang menganga. Tidak ada suara mendesis atau terbakar biasa. Begitu kain itu menyentuh lidah api, ruangan meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Api oranye di dalam tungku berubah menjadi biru elektrik, berputar liar seperti pusaran topan mini. Suara mesin kereta meraung, bukan suara mekanik, melainkan suara tarikan napas panjang yang melegakan. Hush! Kereta tersentak ke depan dengan kekuatan yang brutal. Arya terlempar ke belakang, punggungnya menghantam dinding besi yang panas. Elara yang sudah berpegangan pada pipa pendingin menatap indikator tekanan uap dengan mata terbelalak. "Berhasil!" teriak Elara di tengah kebisingan. "Kita melaju di atas kecepatan penyesan." Di pintu masuk, para penumpang tanpa wajah yang nyaris mendobrak masuk tiba-tiba terhempas mundur. Kecepatan kereta menciptakan gaya sentrifugal yang melempar mereka kembali ke gerbong makan. Pintu besi terbanting tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di luar. Arya merosot di lantai, napasnya tersengal, tapi bukan karena lelah. Ia merasa hampa. Ada lubang besar di dadanya, tempat kenangan tentang syal itu dulu berada. "Rasanya kosong," bisik Arya, memegang dadanya. "Seperti ada bagian tubuhku yang diamputasi." Elara mendekat, tidak lagi memerintah, tapi berjongkok di hadapan Arya. Wajahnya melunak. "Itu harga tiketnya, Arya. Kau menukar beban masa lalu dengan momentum untuk masa depan. Sakit memang, tapi beban itu yang membuatmu lambat selama ini." Juru api jasad itu menutup pintu tungku dengan bunyi klaung keras. Ia mengangguk hormat pada Arya, lalu kembali bekerja dalam diam, seolah pengorbanan barusan adalah hal yang paling wajar di dunia. "Kita tidak bisa lama di sini." Elara bangkit, mengulurkan tangan pada Arya. "Energi dari shell itu sangat murni. Itu akan membawa kita melewati The Void, zona hampa udara. Kita harus ke gerbong observasi. Di sana, kau akan mengerti di mana kita sebenarnya." Arya menyambut uluran tangan Elara. Ia berdiri, kakinya masih goyah, tapi tatapannya mulai berubah. Tidak ada lagi ketakutan panik, digantikan oleh semacam tekad yang dingin dan keras. Observatorium Jiwa. Mereka berjalan melewati koridor sempit yang berdengung pelan. Pintu di ujung koridor ini berbeda, terbuat dari kaca tebal dengan bingkai kuningan. Saat Elara membukanya, angin sejuk menyapa wajah Arya, membawa aroma ozon dan debu bintang. Arya ternganga. Ini adalah gerbong observasi. Atapnya bukan besi, melainkan kubah kaca raksasa yang melengkung sempurna, memperlihatkan langit di luar sana.
Tapi itu bukan langit malam biasa. Tidak ada bulan, tidak ada awan. Yang ada hanyalah ribuan, mungkin jutaan bola cahaya berwarna-warni yang mengapung di ruang hampa gelap gulita. Mereka seperti kunang-kunang raksasa, berkedip dalam irama yang menenangkan. Ungu, hijau zamrud, merah muda pucat. Indah sekali, gumam Arya berjalan mendekati kaca. Kereta meluncur tanpa suara di antara lautan cahaya itu, seolah terbang di angkasa luar. Itu bukan bintang, kata Elara, berdiri di sampingnya sambil memandang keluar. Itu adalah the unlived lives, kehidupan yang tak sempat dijalani. Mimpi-mimpi yang mati sebelum lahir, ide-ide yang tidak pernah ditulis, cinta yang tidak pernah diungkapkan. Arya menempelkan telapak tangannya ke kaca dingin. Salah satu bola cahaya berwarna emas mendekat, seolah mengenali Arya. Di dalamnya, Arya bisa melihat sekilas bayangan samar, dirinya sedang menggendong seorang bayi perempuan, bayi yang tidak pernah ia miliki bersama Nia. Itu, suara Arya tercekak. "Iya, potensi," jawab Elara pelan. "Stasiun ini berbahaya bukan karena monster Arya, tapi karena keindahannya. Banyak penumpang yang memilih melompat keluar, mengejar bola cahaya itu dan akhirnya tersesat selamanya di kehampaan." Mereka meninggalkan keindahan mematikan di observatorium dan masuk ke gerbong berikutnya. Suasananya berubah drastis lagi. Lorong ini sempit, dilapisi karpet merah marun tebal yang meredam suara langkah kaki. Di kiri dan kanan berjejer pintu-pintu kayu mahoni dengan nomor kamar dari Kuningan, 101, 102, 103. Lampu dinding bersinar remang-remang menciptakan bayangan panjang. Hening, sangat hening. "Gerbong tidur," bisik Elara. "Kita harus sangat pelan. Di sini adalah wilayah the conductor, sang kondektur. Dia tidak suka keributan dan dia benci penumpang tanpa tiket yang valid." "Tiketku kan robekan kertas kontrak itu?" tanya Arya. "Itu tiket masuk. Tiket keluar harus kau temukan sendiri di dalam mimpimu," jawab Elara misterius. "Kita perlu istirahat. Tubuh fisikmu di dunia nyata sedang mengalami syok berat. Jika kau tidak tidur di sini, kau akan mati karena kelelahan jantung." Elara berhenti di depan pintu bernomor 305. Angka itu membuat Arya merinding. Itu nomor unit apartemen pertamanya bersama Nia. "Masuklah," perintah Elara. "Aku akan berjaga di luar. Apapun yang terjadi di dalam, ingat satu hal, itu hanya mimpi. Cari pintu keluar di dalam mimpi itu untuk bangun." Arya membuka pintu dengan ragu. Di dalamnya bukan kompartemen kereta sempit dengan tempat tidur. Di dalamnya adalah kamar tidurnya yang lama, persis sama. Jendela terbuka, tirai putih melambai tertiup angin. Di atas meja rias ada botol-botol parfum Nia. Dan di atas tempat tidur, Nia sedang duduk membaca buku. Punggungnya bersandar pada tumpukan bandal. Arya membeku di ambang pintu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Nia?" Wanita itu menoleh. Wajahnya cantik, segar, tanpa tanda-tanda sakit kanker yang merenggut nyawanya. Dia tersenyum, senyum yang biasa ia berikan saat Arya pulang kerja. "Kamu pulang cepet, Mas. Mau kopi?" Arya melanggah masuk, kakinya lemas. Logikanya berteriak ini palsu, tapi kerinduannya berteriak lebih keras. Ia ingin memeluknya, ia ingin tinggal di sini selamanya. Pintu gerbong di belakangnya tertutup perlahan dengan bunyi klik.
"Nia, ini beneran kamu?" Arya duduk di tepi ranjang, takut menyentuhnya. "Ya ampun, kamu kenapa sih? Mimpi buruk?" Nia meletakkan bukunya. Ia mengulurkan tangan menyentuh pipi Arya. Tangannya hangat, nyata. Namun saat Arya memejamkan mata menikmati sentuhan itu, ia mendengar suara lain, suara ketukan ritmis dari dinding kamar. Tuk, tuk, tuk. Suara itu bukan dari tetangga. Suara itu berasal dari dalam lemari pakaian di sudut kamar. "Abaikan suara itu, Mas," kata Nia, senyumnya tiba-tiba menjadi kaku. Matanya tidak berkedip. "Tidurlah, tidur selamanya di sini." Arya mundur. Ia melihat jam dinding di kamar itu. Jarumnya berputar ke arah yang salah. Dan bayangan Nia di cermin meja rias, bayangan itu tidak tersenyum. Bayangan itu sedang menangis darah. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki berat mendekat di koridor gerbong. Langkah sepatu but besi, disusul suara berat yang bergema. "Tiket, periksa tiket." Sang kondektur sudah dekat, dan Arya terperangkap di dalam mimpi bersama versi Nia yang salah. Pecahnya cermin ilusi. "Mas, kok diam saja?" Suara Nia terdengar semakin mendesak. Nadanya bergeser dari lembut menjadi menuntut. Tangan wanita itu mencengkeram lengan Arya. Cengkeraman yang terlalu kuat. Kuku-kukunya yang terawat rapi mulai menancap ke kulit Arya. Terasa runcing dan dingin. Arya menatap mata wanita itu. Di sana, ia tidak menemukan kehangatan yang dulu selalu menjadi rumah baginya. Ia hanya melihat pantulan ketakutan dirinya sendiri. "Kamu bukan Nia," bisik Arya, suaranya parau namun tegas. "Jangan bodoh, Arya. Aku istrimu. Kita bisa bahagia di sini selamanya. Lupakan dunia luar yang jahat itu." Wanita itu berteriak. Wajah cantiknya mulai retak seperti porselen yang dibanting. Arya bangkit berdiri, melepaskan cengkeraman itu dengan paksa. "Nia yang asli tidak akan pernah memintaku melupakan dunia. Nia yang asli menyuruhku hidup, bahkan saat dia sekarat di rumah sakit. Dia bilang, 'Arya, jangan mati bersamaku. Bangun gedung lagi. Hiduplah untuk kita berdua.'" Krak! Dinding kamar tidur itu retak. Langit-langit mulai runtuh, menjatuhkan debu-debu mimpi. "Kau hanya rasa bersalahku yang menyamar," teriak Arya, meraih kursi kayu di dekatnya dan menghantamkannya ke arah cermin meja rias, sumber pantulan yang jujur itu. Brang! Cermin pecah berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, ilusi kamar tidur yang hangat meledak. Wanita itu menjerit, suara lengkingan frekuensi tinggi yang memekakkan telinga, sebelum tubuhnya hancur menjadi ribuan serpihan kaca. Arya terengah-engah, kembali berdiri di dalam kompartemen sempit kereta terakhir. Tidak ada lagi kamar tidur, hanya dinding kayu mahoni tua dan jendela yang gelap. Namun, pintu kompartemen terbuka kasar. Di sana, Elara berdiri dengan wajah pucat, dan di belakangnya, bayangan jaksasa menutupi seluruh koridor. "Bagus, kau bangun. Sekarang hadapi dia." Sosok itu melangkah masuk, memaksa Elara mundur ke samping. Sang kondektur, tingginya hampir menyentuh langit-langit gerbong. Ia mengenakan seragam biru tua kuno dengan kancing emas yang berkarat. Topi petnya menutupi separuh wajah, hanya memperlihatkan jahang yang kaku dan kulit abu-abu pucat. Di tangannya, ia memegang alat pembolong tiket dari perak yang berlumuran cairan hitam kental. "Penumpang gelap,"
Suaranya seperti gesekan roda kereta di atas rel besi, berat dan tidak manusiawi. Tiket. Arya mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Aku sudah merobek kontrak itu. Itu tiket masuk. Kondektur itu mengarahkan alat pembolongnya ke dada Arya. Tiket keluar adalah pengakuan. Elara berteriak dari ambang pintu. Arya, tunjukkan padanya. Tunjukkan apa yang kau bakar di tungku. Arya bingung sesaat. Lalu ia teringat rasa hampa di dadanya. Rasa kehilangan syal Nia. Ia tidak memiliki syal itu lagi secara fisik, tapi jejak pembakaran itu membekas di telapak tangannya. Noda jelaga yang tidak bisa hilang membentuk pola spiral. Arya mengangkat tangan kanannya, menunjukkan telapak tangannya yang hitam legam kepada sang kondektur. Aku membakar kenangan terakhirku. Aku membakar masa laluku untuk sampai ke sini. Apakah itu cukup? Kondektur itu berhenti. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya yang tertutup bayangan ke telapak tangan Arya. Hidungnya mengendus, menghirup aroma hangus itu. Aroma pengorbanan yang tulus. Perlahan, sang kondektur menegakkan tubuh. Ia mengambil alat pembolongnya, lalu dengan gerakan cepat, klik. Bukan tiketnya yang dibolonginya, melainkan udara kosong di depan dahi Arya. Sebuah cahaya kebiruan muncul sejenak, meninggalkan tanda samar di udara. Valid, gema suara itu. Lanjutkan ke bagasi. Sang kondektur bergeser ke samping dengan gerakan kaku seperti robot memberi jalan. Matanya yang tersembunyi di balik topi sempat berkilat merah sekilas, menatap Elara dengan tatapan penuh peringatan. Sebelum ia berbalik dan berjalan menjauh menembus kegelapan koridor. Arya merosot lemas, kakinya seperti jeli. Dia membiarkan kita lewat. Dia tidak punya pilihan. Kau membayar dengan mata uang paling mahal di kereta ini. Keikhlasan melepaskan. Ayo, sebelum dia berubah pikiran. Mereka melewati gerbong penyambung yang berisik dan masuk ke gerbong bagasi. Jika gerbong sebelumnya sempit, gerbong ini mustahil luasnya. Langit-langitnya tidak terlihat, tertutup kabut. Di hadapan mereka, menjulang gunung-gunung tumpukan koper, peti kuai, sangkar burung, dan perabotan rumah tangga. Semuanya ditumpuk acak, membentuk labirin vertikal yang berbahaya. "Ini semua milik siapa?" tanya Arya, suaranya menggema di ruangan raksasa itu. "Milik semua orang yang pernah naik kereta ini, tapi tidak pernah turun," jawab Elara, mulai memanjat tumpukan koper kulit tua. Ini adalah beban emosional yang mereka bawa. Mereka menolak melepaskannya, jadi mereka meninggalkan beban itu di sini, atau mereka sendiri menjadi bagian dari tumpukan ini. Arya mengikuti Elara, memanjat dengan hati-hati. Koper-koper itu bergetar saat diinjak. Dari dalam peti-peti kayu, terdengar suara bisikan, tangisan, dan kadang tawa gila. "Tolong aku, berat sekali." "Jangan tinggalkan aku." "Jangan dengarkan," seru Elara dari atas. "Fokus pada peganganmu. Jika kau jatuh ke celah tumpukan, kau akan terserap." Saat mereka mencapai puncak salah satu bukit koper, Arya melihat sesuatu yang membuatnya berhenti.
Di seberang jurang koper, ada sebuah platform besi gantung. Di atasnya, duduk seorang anak kecil. Anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, memeluk lutut, sendirian. "Elara, ada anak kecil di sana." Arya menunjuk. Elara menoleh, wajahnya berubah sedih. Itu The Lost Boy, penumpang yang tersesat. Dia sudah di sana selama puluhan tahun. Kita harus menolongnya. Tidak bisa, Arya. Itu bukan anak kecil sungguhan. Dia adalah manifestasi dari masa kecil yang hilang. Jika kau mendekatinya, kau akan lupa tujuanmu dan ingin bermain selamanya. Kita harus terus maju. Pintu keluar ada di balik gunung peti kemas itu. Arya bimbang. Naluri kemanusiaannya berontak. Anak itu menatap Arya. Matanya hitam pekat, tapi ia melambaikan tangan, memegang sebuah mainan kereta api kayu. "Kakak, main?" Suara anak itu terdengar jelas di telinga Arya, meski jarak mereka jauh. Tiba-tiba, tumpukan koper di bawah kaki Arya bergeser. Sebuah tangan pucat kerus muncul dari sela-sela koper, mencengkeram pergelangan kaki Arya. "Arya, awas!" Elara melempar tali tasnya ke arah Arya. Gunung bagasi itu hidup. Dia tidak ingin penumpangnya pergi. Longsoran masa lalu. Tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kaki Arya semakin kuat. Bukan hanya satu, tapi puluhan tangan lain bermunculan dari sela-sela tumpukan koper. Mereka menarik Arya ke bawah, seolah tumpukan bagasi itu adalah pasir hisap yang lapar. "Elara!" teriak Arya. Tubuhnya terperosok setengah pinggang ke dalam celah antar peti kemas. Elara melempar tali tas selempangnya, tapi jaraknya terlalu jauh. "Lepaskan tasmu, Arya, itu pemberatnya." Arya menoleh ke tas kulit coklat yang masih tersampir di bahunya. Tas itu berisi laptop, sketsa-sketsa gedung yang gagal, surat somasi, dan foto-foto kenangan yang menyakitkan. Tas itu terasa beratnya ribuan ton sekarang. "Tapi ini hidupku!" Arya berteriak frustasi. "Bukan, itu kuburanmu!" balas Elara tajam. "Kau tidak bisa memanjat ke lokomotif kalau masih membawa sampah itu." Gunung koper berguncang hebat. Di kejauhan, anak kecil yang duduk di ayunan besi, The Lost Boy, tertawa. Tawanya berubah menjadi suara gemuruh longsoran. Peti-peti kayu di puncak mulai runtuh, menggelinding ke arah Arya seperti batu-batu raksasa. Arya menatap tasnya. Dalam sepersekian detik, ia melihat kilasan hidupnya. Begadang demi revisi yang tak dihargai, pertengkaran dengan Nia karena ia terlalu sibuk kerja, kesepian di apartemen kosong. "Persetan!" desis Arya. Ia melepaskan kaitan tas itu. Tas kulit itu jatuh ke dalam kegelapan celah koper, disambut oleh tangan-tangan pucat yang langsung menariknya rakus. Seketika, tubuh Arya terasa ringan, sangat ringan. Ia melompat, menyambar uluran tangan Elara tepat sebelum longsoran peti kemas menghantam tempat ia berdiri tadi. Mereka berlari melintasi jembatan koper yang mulai runtuh, menuju pintu baja tebal di ujung gerbong. Di belakang mereka, The Lost Boy melambaikan tangan, perlahan memudar menjadi debu saat Arya menolak untuk terikat pada nostalgia masa kecil. "Kita hampir sampai!" Napas Elara memburu saat mereka membanting pintu lokomotif hingga tertutup, mengunci suara gemuruh longsoran di balik dinding baja. Hening. Tidak ada suara mesin uap. Tidak ada desis piston. Tidak ada gemuruh roda. Lokomotif ini sunyi senyap. Arya membuka matanya perlahan. Ruangan ini tidak terbuat dari besi hitam berminyak seperti gerbong lainnya. Ruangan ini putih bersih, menyilaukan, seperti interior pesawat ruang angkasa yang dipadukan dengan katedral gotik.
Dinding-dindingnya adalah kaca patri yang memancarkan cahaya putih susu. Di tengah-tengah ruangan, terdapat panel kendali yang rumit. Bukan tuas dan tombol, tapi tuts piano dan tabung-tabung kaca bersiak berisi cairan berwarna-warni. Dan di kursi masinis, tidak ada siapa-siapa. "Di mana masinisnya?" tanya Arya. Suaranya bergema aneh di ruangan putih itu. "Kau," jawab Elara pelan. Ia berdiri di belakang Arya. Wajahnya terlihat sedih namun bangga. Kereta ini tidak pernah punya masinis, Arya. Ia hanya punya penumpang yang berani mengambil alih kendali. Arya berjalan mendekati panel kendali. Di sana, di tengah-tengah instrumen aneh itu, ada sebuah slot kosong. Bentuknya persegi panjang, seukuran foto. Kereta ini bergerak dengan bahan bakar emosi, tapi ia butuh tujuan untuk berhenti. Selama ini, kau membiarkan rasa bersalahmu yang mengemudi. Makanya kita berputar-putar dalam mimpi buruk. Sekarang, kau harus memasukkan koordinat baru." "Koordinat apa? Aku tidak punya peta." "Bukan peta lokasi, peta hati." Elara menunjuk dada Arya. "Apa yang kau inginkan setelah ini? Mati atau hidup dengan memaafkan dirimu sendiri?" Arya merogoh saku jasnya. Tangannya menyentuh satu-satunya benda yang tersisa. Bukan foto, bukan surat, tapi sebuah benda kecil yang keras. Cincin kawinnya. Ia melepaskan cincin itu, bukan untuk membuangnya, tapi untuk melihatnya dengan jelas. Di balik cincin itu, ada ukiran nama Nia dan tanggal pernikahan mereka. "Aku tidak bisa melupakannya, Elara." Memaafkan bukan berarti melupakan, Arya. Itu artinya menerima bahwa cerita itu sudah selesai dan kau boleh menulis halaman baru. Arya mengangguk. Ia tidak memasukkan cincin itu ke slot. Sebaliknya, ia meletakkan telapak tangannya di atas panel kaca. Ia menutup mata, memanggil ingatan tentang Nia, bukan saat dia sakit, bukan saat dia sedih, tapi saat dia tersenyum dan berkata, "Hiduplah, Arya." Cahaya putih di ruangan itu berubah menjadi emas hangat. Mesin lokomotif berdengung lembut. Suara peluit terdengar, kali ini jernih dan merdu seperti lonceng gereja pagi hari. Kereta mulai melambat. Guncangan halus, lalu berhenti. Pintu lokomotif terbuka dengan desisan pelan. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk, menghangatkan wajah Arya yang sembab. Aroma hujan sisa semalam bercampur dengan bau aspal basah dan kopi panas dari pedagang keliling. Arya melangkah keluar. Kakinya memijak lantai peron stasiun kota. Tapi ini bukan stasiun hantu kemarin malam. Ini stasiun Jakarta Kota di pagi hari. Ramai. Suara pengumuman keberangkatan terdengar dari speaker. Orang-orang berlalu lalang mengejar komuter lain. Penjual koran berteriak. Kehidupan berdenyut normal. Arya berbalik untuk melihat kereta yang membawanya. Tidak ada kereta uap hitam. Di rel itu hanya ada kereta listrik modern yang sedang parkir menunggu jam keberangkatan. Elara. Arya mencari-cari sosok gadis bergaun merah itu. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun di bangku peron kosong di dekatnya, tergeletak sebuah benda. Sebuah jam saku antik emas. Arya memungutnya. Jam itu mati. Jarumnya berhenti di angka 06 pagi. Waktu untuk memulai hari. Di balik tutup jam itu ada secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan rapi. Jangan terlambat untuk kereta selanjutnya. Tujuan bahagia. Arya tersenyum. Senyum pertamanya yang tulus dalam 2 tahun terakhir. Ia memasukkan jam itu ke sakunya, lalu menarik napas panjang. Udara Jakarta pagi ini terasa penuh polusi,
bising dan panas. Tapi bagi Arya, itu adalah udara paling segar yang pernah ia hirup. Ia merojok saku celananya, mengeluarkan ponsel yang sejak semalam mati. Ponsel itu menyala. Ada satu pesan masuk dari rekan kerja lamanya, menawarkan proyek kecil, renovasi rumah sederhana, bukan gedung pencakar langit. Arya mengetik balasan. Aku ambil. Ia berjalan keluar stasiun, menyongsong matahari pagi yang menyilaukan, meninggalkan bayang-bayang panjang di belakang punggungnya. Kereta terakhir sudah berangkat, dan Arya akhirnya turun di stasiun yang tepat. Kalau kamu suka petualangan Arya dan ingin kembali ke suasana stasiun yang menunggu kereta terakhir, jangan lupa bantu dukung dengan like dan subscribe, supaya lebih banyak cerita hangat bisa terus hadir menemani malammu. Sekarang, waktunya memejamkan mata. Biarkan mimpi indah datang pelan seperti cahaya bintang. Selamat tidur, dan sampai bertemu di dongeng berikutnya. Thank you.